Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke berapa, Pak? 23. Artinya yang kita lewati sudah lebih banyak daripada yang akan datang. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekadar ucapan, bukan hanya sekadar kita sanjung beliau, tapi yang pada intinya adalah bagaimana kita menjalankan apa yang disampaikan beliau. Itu intinya. Selawat silakan, tetapi pada intinya kita teladani. Selawat tanpa perbuatan juga tidak ada maknanya. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini adalah malam ke-23. Mari kita bersama merenungkan apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Ini perlu. Kenapa Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah? Karena ada hadis Nabi, wa huwa makmumun bih. Siapa manusia memasuki bulan suci Ramadan, pertama tidak diampunkan oleh Allah segala dosanya, maka itu termasuk orang tertipu. Kalau bulan Ramadan aja kita tidak diampunkan Allah, di luar bulan Ramadan yakin dan percaya tidak bisa diampunkan Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah? Bulan Ramadan adalah kenapa mulia? Karena bulan Ramadan ini begitu banyak ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib, begitu ibadah sunnah. Maka hadis Nabi di bulan Ramadan ini ada dua. Man shoma Ramadan, itu pada siang hari, Ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Puasa yang kita lakukan dengan iman, ikhlas, maka akan mengampunkan dosa kita, akan menggugurkan segala dosa. Di malam harinya ada lagi hadisnya, man qama ramadhana imanan lagi wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan, ibadah sunnah, ibadah wajib, juga digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, pertanyaannya, sudahkah kita digugurkan Allah dosa-dosa kita? Apakah ada ciri-ciri diri kita ini menjadi mulia seperti mulianya bulan Ramadan? Ini yang menjadi harus introspeksi Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya rutinitas, bukan hanya rutinitas setiap hari kita pergi ke masjid, solat berjamaah, solat ini mendapatkan pahala. Bukan itu yang kita kejar. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Bulan Ramadan mulia kenapa? Pertama, unzila fihil Quran. Diturunkannya Al-Quran. Itu sebabnya bulan Ramadan mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, hudal linnas, menjadi petunjuk. Tahu petunjuk Bapak Ibu sekalian? Tidak bisa kita bergerak tanpa petunjuk. Keluar rumah harus ada petunjuk. Mau bekerja harus ada petunjuk. Mau sholat harus ada petunjuk. Mau zakat harus ada, semua ada petunjuknya. Mau berdagang harus ada petunjuknya. Tanpa petunjuk
tidak bakalan kita bisa mencapai yang namanya kemuliaan. Yakin dan percaya. Maka Al-Quran itu menjadi petunjuk. Maka segala hidup kita harus jadikan Al-Quran petunjuk. Sudah jadikan Al-Quran Bapak Ibu sekalian jadi petunjuk? Kalau belum, hati-hati. Jangan sampai kita kena hadisnya Nabi. Kita memasuki bulan Ramadan, tertipu kita. Mengandalkan amal banyak, mengandalkan solat banyak, solat tahajud, solat duha dan lain sebagainya. Tapi kita termasuk orang tertipu. Kenapa? Tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hanya mengejar amal. Kalau saya solat berjamaah banyak amal saya, tapi keluar dari masjid bukan Al-Quran jadi petunjuk. Maka isi Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya Pak? Jangan sampai tiap hari Bapak Ibu sekalian kita baca, tapi ihdinas siratal mustaqim kita tidak pahami. Kita hanya pahami artinya. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Berikan saya petunjuk ke jalan yang lurus. Untuk kemana jalan lurus itu? Menuju kepada Allah. Kira-kira hidup kita Pak, kalau kita jualan, kita sholat Pak, mau kemana? Apa tujuan sholat? Apa tujuan puasa? Apa tujuan segala ibadah yang kita lakukan? Ini perlu introspeksi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kemudian bulan Ramadan di samping kemuliaan itu juga malamnya di dalamnya diturunkan malam Lailatul Qadar. Tidak ada malam-malam lain selain bulan Ramadan Pak diturunkan malam Lailatul Qadar. Dan itu pasti turun. Kita tidak tahu malam keberapa. Nah, malam Lailatul Qadar ini adalah luar biasa pahalanya. Kita banyak sudah menyampaikan, penceramah-penceramah sudah menyampaikan. Nah, ini malam Lailatul Qadar, ketentuan-ketentuan Allah diturunkan. Kenapa pada malam itu malaikat turun semuanya? Kenapa sempit malam itu? Karena semua malaikat turun di muka bumi ini. Dia akan mencari hambanya Allah. Siapa yang bermunajat kepada Allah, siapa yang mencari Allah, siapa yang mencintai Allah, itu yang dicari malaikat pada malam itu. Makanya pada malam itu bumi seolah-olah sempit. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfis, tanazzalul malaikati warruh. Malaikat turun. Fiha bi'idni rabbi min kulli amr, salamun hi hatta matla'il fajr, sampai dia fajar. Begitu mulianya bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Nah, bulan Ramadan itu diperuntukkan untuk siapa? Kata Nabi, wa syahru ummati, bulan Ramadan yang mulia itu saya peruntukkan untuk umatku. Makanya umat-umat terdahulu Bapak Ibu sekalian termasuk Nabi Musa itu cemburu diberikan umatnya bulan Ramadan, sehingga dia berdoa kepada Allah, Nabi Musa, ya Allah, berikan saya seperti apa yang diberikan umatnya Nabi Muhammad. Tidak bisa. Mari kita introspeksi Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu casing selalu kita kejar dalam kehidupan ini. Mari kita masuk ke dalam inti kita sholat, kita akan menuju kepada Allah. Semua apa yang kita lakukan menuju kepada Allah. Selain daripada itu tujuan kita, maka sia-sia, bahkan tidak ada berkahnya apa yang kita lakukan, termasuk sholat, termasuk zakat, puasa dan lain sebagainya. Oh, saya zakat karena ini, saya mau sholat karena mau masuk surga. Mau masuk surga Pak? Siapa yang punya surga? Kalau ada orang sholat dia semata-mata mau masuk surga. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, apa doanya? Ya Allah, kalau saya menyembahmu untuk masuk surga, maka masukkan saya ke dalam neraka. Ya Allah, kalau saya beribadah menghindari nerakamu, maka masukkan saya ke dalamnya. Ada yang berdoa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena surga itu miliknya Allah.
makhluknya Allah, dia yang ciptakan. Maka mari kita harus kejar ini Bapak sekalian dimuliakan. Kemuliaan bulan Ramadan mari kita kembalikan. Maka bulan Ramadan ini akan dikembalikan itu ke fitrah manusia, kemuliaan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia orang yang dekat dengan Allah, orang yang paling bertakwa. Maka puasa tujuannya juga la'allakum tattaqun. Tapi apakah sudah kita lari ke sana Bapak Ibu sekalian? Ini renungan buat kita, renungan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita keluar bulan Ramadan ini sama saja di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan. Tidak ada efeknya, tidak ada manfaatnya. Yang selalu kita kejar hanya casing. Makanya orang yang paling mulia itu adalah bukan orang kaya. Terkadang kita muliakan, oh karena dia kaya kita tunduk sama mereka. Karena sering saya dikasih uang, jabatannya tinggi, kita tunduk kepada mereka. Hari ini kita muliakan mereka. Kalau manusia kita muliakan, mungkin besok dia yang menghinakan kita. Coba kita lihat partai-partai Pak, politik sekarang bersanjung-sanjungan, besok kelahi. Apakah kita mau seperti itu? Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, maka kembalikan kemuliaan diri kita, fitrah kita, kesucian kita akan dikembalikan Allah. Kapan itu? Hanya di bulan Ramadan. Semoga ini menjadi perhatian kita semuanya Bapak Ibu sekalian, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali ke sana dan kita kejar di sana Bapak Ibu sekalian. Tingkatkan nilai ibadah kita, bukan hanya sekadar label kita kejar, lahiriah kita kejar, tetapi mari kita masuk ke dalamnya. Intinya segala sesuatu perbuatan mari kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang saya sampaikan melalui ceramah singkat ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.